Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI di mana saja berada, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada sore hari yang berbahagia ini kita masih mendapatkan curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati puasa Ramadan tahun 1447 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita sampaikan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan hadir kepada kita merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga. Ramadan itu merupakan bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berRamadan di setiap tahunnya, termasuk pada tahun ini. Ramadan tentunya bukan hanya sebatas ibadah ritual bagi kita, tetapi Ramadan itu banyak pendidikan yang akan kita dapatkan di sana. Maka Ramadan itu juga berfungsi sebagai sarana tarbiyah. Ramadan itu merupakan madrasah tarbiyah bagi kita umat Islam. Lantas apa saja pendidikan atau tarbiyah yang kita bisa dapatkan di saat kita dengan serius menunaikan ibadah puasa tersebut? Para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan yang dapat kita dapatkan, yang dapat kita raih di saat kita berpuasa dengan baik, antara lain adalah pendidikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tentang kewajiban melakukan ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala sebutkan berpuasa itu tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan menunaikan ibadah puasa kamu dapat bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan itu identik dengan kemampuan kita untuk melaksanakan secara serius apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga secara serius juga kita menjauhi apa saja yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu adalah kemampuan kita untuk mawas diri, kemampuan kita untuk merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di sisi kita di saat kita menjalani kehidupan ini. Itu pula lah sesungguhnya yang kita dapatkan di saat kita berpuasa. Bukankah di saat kita berpuasa kita dalam kesendirian, tidak bersama orang lain, tetapi karena merasa Allah Subhanahu wa taala hadir bersama kita, maka kita tidak akan membatalkan puasa kita. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu jugalah hendaknya hidup kita pasca Ramadan nanti berakhir. Sekalipun kita tidak bersama orang lain, tetap kita memiliki kemampuan untuk mawas diri, merasa bahwa kita tetap diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun perbuatan maksiat tidak akan kita dekati. Kemudian kita termotivasi untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala tanpa harus berharap dipandang oleh orang lain. Kemudian berikutnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendidikan berikutnya yang bisa kita dapatkan adalah dengan berpuasa kita dididik untuk jujur, kita dididik untuk memiliki integritas yang baik.
Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadits qudsi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-saumu li." Kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu adalah untukku dan hanya akulah yang akan membalasnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu siapa yang mengetahui bahwa kita ini sedang berpuasa atau tidak? Tiada lain yang mengetahui kecuali antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kita yang sedang berpuasa hanya kita dan Allah yang tahu. Maka kejujuran sesungguhnya yang dituntut di sana, integritas itu yang dituntut. Maka begitu jugalah hendaknya nanti di saat kita keluar dari Ramadan ini, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kejujuran adalah ciri khas orang-orang yang bertakwa. Itulah yang diharapkan pada diri kita semua, bahwa di saat kita melaksanakan aktivitas dimanapun, maka kejujuran itulah sesungguhnya yang menjadi ciri khas kita sebagai orang yang bertakwa. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita junjung kejujuran supaya kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa tentunya tidak sedang berpura-pura. Sekalipun kita berpura-pura, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena hanya Allah jugalah yang tahu, Allah yang menilai puasa kita, bukan orang lain. Maka begitu juga dengan amal kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita usahakan dalam beramal itu jujur hanya Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena dengan itu pula lah kita akan mendapatkan nilai sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang ketiga dan yang terakhir yang akan kita sampaikan pada saat ini, bahwa pendidikan yang kita dapatkan dengan berpuasa di bulan Ramadan adalah kepedulian sosial. Ramadan mengajarkan kepada kita tentang kepedulian kepada sesama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berpuasa, kita merasakan betapa perihnya hidup tanpa berpunya. Kita merasakan betapa sakitnya lapar. Kita merasakan betapa tidak enaknya dalam kondisi tidak berpunya. Begitu jugalah mungkin yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, di mana di saat mereka tidak berpunya, mereka merasakan sesuatu yang tidak enak. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita setia berbagi bersama mereka, agar nikmat dunia juga mereka rasakan, agar kehadiran kita juga mereka rasakan. Maka kepedulian sosial kepada sesama itu mesti kita lakukan. Kita harus menyadari bahwa mereka yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berpunya, itu merupakan ujian juga bagi kita yang berpunya. Apakah kita mampu untuk mengentaskan sesuatu yang mereka tidak miliki? Apakah kita mampu untuk memberikan apa yang mereka tidak miliki? Dan itu ujian bagi kita, bukan hanya ujian bagi mereka yang tidak berpunya. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini, dan Ramadan adalah madrasah, sekolah atau tempat kita untuk belajar agar spiritualitas kita naik, belajar agar kepedulian kita kepada sesama itu meningkat, belajar agar kita juga mampu untuk senantiasa berlaku sebagai hamba Allah sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya mungkin pada kesempatan ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit apa yang kami sampaikan dapat kita pahami bersama.
Puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Lebih dari itu, puasa adalah latihan kesabaran, sekolah keikhlasan, dan madrasah pembentukan akhlak. Dalam rasa lapar, kita belajar bersyukur atas nikmat yang sering terlupakan. Dalam dahaga, kita belajar sabar dan menahan diri. Puasa mengajarkan kita untuk menjaga lisan dari kata-kata yang menyakiti, menjaga hati dari iri dan dengki, serta menjaga perbuatan dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Puasa juga menumbuhkan empati. Saat kita merasakan lapar, kita diingatkan pada saudara-saudara kita yang kekurangan. Dari situlah lahir kepedulian dan semangat berbagi. Sungguh, manfaat puasa bukan hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga mensucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga puasa kita menjadikan kita pribadi yang lebih sabar, lebih peduli, dan lebih bertakwa. Ustadz, ada yang bertanya, bagaimana puasa melatih kesabaran dan pengendalian diri? Oke, terima kasih. Bagaimana puasa Ramadan itu bisa melatih kesabaran dan pengendalian diri. Di antara pendidikan yang bisa kita ambil dengan berpuasa di bulan Ramadan adalah kemampuan orang yang berpuasa untuk mengendalikan dirinya. Orang yang berpuasa itu akan memiliki yang disebut dengan self control atau kemampuan untuk mengendalikan diri. Kenapa? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, para pendengar suara Kampar dan sahabat MUI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah SAW, as-saumu junnah, puasa itu adalah perisai. Perisai dari orang yang sedang berpuasa. Dia akan membentengi dirinya dari hal-hal yang tidak disukai. Dia akan menghindarkan dirinya, mampu menghindarkan dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat sekalipun tidak di hadapan oleh orang lain. Sekalipun dia sedang sendirian, dia mampu menjaga diri. Kemudian puasa juga mengajarkan kepada kita mengendalikan diri terkait bukan cuma nafsu tetapi emosi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, orang yang sedang berpuasa itu mampu mengendalikan diri sekalipun sedang diprovokasi umpamanya. Maka kita lihat betapa sesungguhnya orang yang berpuasa itu kehidupannya baik-baik saja. Kenapa? Karena emosinya terkendali. Dia tidak akan mau melakukan perbuatan yang tidak baik. Dia akan menjaga emosinya, tidak mudah marah. Bahkan kalaupun diprovokasi, dia justru mengatakan ana shaim, saya sedang berpuasa. Dia tetap akan menjaga puasanya. Kemudian dia akan berhati-hati dari ucapan-ucapan yang akan merusak nilai puasanya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dengan berpuasa kita sedang belajar untuk mengendalikan diri kita. Dan insya Allah apabila nanti di luar Ramadan kita mampu mengendalikan diri kita dengan baik, mampu memiliki self-control, insya Allah maka hidup kita akan selamat. Jiwa kita akan tenang. Karena inilah sesungguhnya mayoritas yang akan mengganggu kehidupan kita di saat kita tidak mampu memiliki pengendalian diri. Nafsu yang tidak bisa kita tahan, amarah yang tidak bisa kita kontrol, itu justru yang akan mengganggu kehidupan kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita belajar banyak hal di Ramadan ini. Jadi ibadah Ramadan kita jalankan dengan sebaik-baiknya, dan Ramadan ibadah puasa bukan satu-satunya tujuan dengan hadirnya Ramadan. Justru hadirnya Ramadan adalah untuk melakukan perubahan yang signifikan pada diri kita. Apa yang dirubah? Spiritualitas kita meningkat, emosi kita semakin stabil, kemudian pengendalian diri kita juga semakin baik. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini, andaikan ini adalah Ramadan terbaik
Ramadan terakhir yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik yang pernah kita jalani di masa hidup kita. Kaum muslimin, para pendengar Suara Kampar dan sahabat ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal kita di bulan Ramadan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.